Masih pagi, jauh salamnya kurang semangat. Saya punya pantun, mau dengar apa tidak? Mau banget apa betul? Pergi ke hilir pakai sandal jepit. Mana kata? Pergi ke hilir pakai sandal jepit. Sandal jepit hilang karena terhimpit. Para hadirin, kok pelit-pelit, jauh salamnya masih sedikit. Saya doakan yang jauh salam, mudah-mudahan lancar rezekinya oleh Allah, amin. Lancar usahanya oleh Allah, amin. Anak-anaknya kelak menjadi anak-anak yang soleh-solehah, amin Allahumma. Yang punya hutang mudah-mudahan cepat lunas. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil ka'bah alladhi asra bi'abdihi bi lailatin mubarakah minal masjidil haram alladhi kana di Makkah ilal masjidil aqsa alladhi barakallahu ala liyuriyahu min ayatihi al-azimah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibul mu'jizat wa ala alihi wa sahbihi ulaika humus sadatul qada amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imaduddin faman aqamaha faqad aqamati wa man tarakaha faqad hadamati. Hadratan mukarramin muhtaramin, para alim ulama, para habaib, segenap tokoh agama, tokoh masyarakat, para asatidz, para imam, serta para jemaah, para bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin tamu dan segenap para undangan, serta yang sangat kami hormati, yang membersamai kami, Mas Ibas, panggilannya yang saya kenal Mas Ibas, tidak tahu kepanjangannya. Beliau ketua Mualaf Peduli, dan yang juga bersama kami Ustaz Ismail. Beliau adalah pengasuhnya insyaallah Pondok Mualaf Peduli, kerjasama dengan Darul Quran wal Dakwah yang dibina oleh Mas Ibas kawan-kawan. Mudah-mudahan beliau berdua beserta keluarganya serta kawan-kawan yang ikut berjuang bersama beliau senantiasa disehatkan rohani jasmaninya, panjang umurnya, lancar rezekinya, amin Allahumma amin. Yang tak terlupa kami hormati, kami takdiri para pengurus surau atau yang insyaallah akan menjadi masjid, amin. Yang tak tahu apa namanya, Al-Rahman. Nah, bahasa Arabnya Al-Rahman, tapi saya kalau boleh khusus, kalau Ar-Rahman itu nama Allah zat yang Maha Penyayang. Cuma kalau boleh khusus, Baitur Rahman atau Darul Rahman. Dar itu rumah, Bait itu rumah, Ar-Rahman zat yang Maha Penyayang. Kalau kita gandakan dengan Darul Rahman atau Baitur Rahman, tinggal diskusikan nanti. Rumahnya Allah zat yang Maha Penyayang. Karena makhluk Pak, kalau nama, misalnya nama, ada nama orang sampean punyanya dikasih nama Ar-Rahman. Nama Ar-Rahman memang bagus, namanya Allah Ta'ala. Tapi kalau dinamakan kepadanya, kasih atau tambah nama Abdur Rahman, hamba yang Allah zat yang Maha Penyayang. Kalau tepat Darul Rahman atau Baitur Rahman, makanya di masjid-masjid atau di musola-musola panjenengan kalau orang dibikin ya betul. Lebih ke depan kasih ibu mandi makan yang ya. Lebih ke depan saya yang orang-orang
Ya masih sedang ini masih berpikir dari gimana. Baik, satu Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Makanya sampean kalau lewat di pinggir jalan ini tidak diskusikan, bukan saya. Ini tidak diskusikan dengan tokoh-tokoh di sini. Kasih Rahman atau Rahman. Mudah-mudahan ini karena menjadi tempatnya menjadi saksi bagi orang-orang yang beriman dari awal sampai akhir. Saya yakin ada yang menimpa semen, pasir, ada yang menimpa bata, tak menimpa, ada yang menimpa tenaga, ada yang menimpa pikiran. Insya Allah semuanya menjadi amal jariah sampai semua. Amin Allahumma amin. Ibu-ibu, guru, masih semangat ibu-ibu? Sallu ala Nabi Muhammad. Ini kalau tidak kita sholawati kayaknya tidak semangat. Sholawat adalah ibadah unik. Orang yang pengen bahagia dunia di kuburan dan akhirat perbanyak baca sholawat. Sholawat apa Ustaz? Sholawat pendek saja. Yang sabda sallallahu ala Muhammad itu cukup. Atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lah sholawat sallallahu ala Muhammad itu baku adalah namanya sholawat Jibril. Kata hadis kalau orang baca sholawat Jibril 70 kali maka ada panggilan malaikat memanggil dia bulan, hei bulan yang baca sholawat sallallahu ala Muhammad 70 kali, Allah Ta'ala memberikan rahmat kepadamu dan semoga hajatmu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang ahli baca sholawat di dunia, maka kalau mati kata Nabi, ketika mati di dalam kubur, Allah Ta'ala perintahkan malaikat-malaikat bahkan makhluk-makhluk yang ada di dunia memohonkan ampunan kepada Allah, memintakan rahmat kepada Allah untuk orang yang ahli baca sholawat ketika hidupnya di dunia. Mari kita bersolawat bareng-bareng. Ngobrolnya nanti kalau sudah jauh-jauh saya dari Pontianak dan Bebas, maka ngobrolnya itu sekarang ngobrol dengan saya dulu. Kalau tak paham nanti boleh ditanya, silakan, tidak apa-apa. Kita kasih paparan di akhir di kantor. Kalau tahu saya jawab, tak tahu pun saya tak jawab. Tunggu tahun depan juga datang. Amin Allahumma. Baik, kita salam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Semuanya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam.
baca sholawat 10 kali, Allah beri rahmat 100 kali rahmat. Baca sholawat 100 kali, Allah balas dengan 1000 kali rahmat. Kalau sampai ahli baca sholawat 1000 kali, tadi itu saja sholawat rahmat, maka lam tamassannahu dan lam tamassannar, maka insya Allah kulitnya kelak tidak akan disentuh oleh api neraka. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat yang semoga dibanggakan oleh Allah, yang kita peringati hari ini adalah Isra Mi'raj, malam puncaknya nanti malam. Alhamdulillah di masjid atau masjid yang insya Allah kita banggakan ini, yang insya Allah ada amal jariah sampai ini, kita mengadakan kegiatan Isra Mi'raj tidak ada lagi dalam rangka menunjukkan syiar Allah. Syiar Allah, loh syiar Allah maksudnya sampai ibu-ibu dan bapak-bapak yang membawa sedekah ini, namanya sedekah Bu, yang berupa kue. Tadi saya rasakan agar-agarnya manis, kayaknya yang bikin manis juga kayaknya. Amin Allahumma. Mudah-mudahan dibalas pahala yang manis ini sampai yang bawa sedekah ini Pak Bu, yang sekarang dimakan yang ada di hadapan kita, sedikit pun tidak akan Allah Subhanahu wa ta'ala sia-siakan. Setiap ada acara ternyata sampai semangat mengumpulkan nasi kotak, mengumpulkan air diminum oleh saudara-saudaranya, maka insya Allah kata Nabi, sedekahul aliyah juga minan nar, sedekah yang diberikan secara terang-terangan itu menjadi pahala dari api neraka. Nah sampai ini kan sedekah terang-terangan, Pak Panitia, Bu Panitia, ini saya nyumbang kasih kotak 10 perak, ini saya nyumbang uang 100.000 perak, maka itu insya Allah kena kita mati. Karena itu ini tak serangannya. Lupa dulu kita ini pernah hidup di alam arwah. Alam kita itu ada 5. Ada berapa? 5, harus diketahui. Bukan hanya alam dunia, Ustaz, tidak. Dulu kita pernah dihidupkan oleh Allah di alam arwah, alam nyawa kita, ruh kita itu sudah Allah ciptakan ribuan tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi dan seisinya. Lebih alam ruh itu ditanya oleh Allah kepada arwah-arwah, semua ruh-ruh manusia, jutaan triliunan manusia, dari mulai zamannya Nabi Adam alaihissalam sampai zamannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, ditanya oleh Allah ruhnya, alastu bi rabbikum, hei para ruh, para arwah, bukankah aku adalah Tuhan kalian? Maka mereka berkata, qalu bala, ya Allah, iya, kami adalah makhlukmu, engkau adalah Tuhanmu, Tuhanku Allah. Maka alhamdulillah sampeyan kita semua oleh Allah Ta'ala dijadikan orang Islam. Islam adalah pintu untuk masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi begini Bu, walaupun kita ini adalah orang Islam, kita harus saling menghormati antara satu dengan yang lain. Kata-kata Allah dalam Al-Quran, ya ayyuhan nas, hei manusia, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha, sesungguhnya kami ciptakan kalian laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan, ada yang tua, ada yang muda, ada yang putih, ada yang cantik, ada yang rada-rada cantik, ada yang gemuk, ada yang laki-laki, ada yang perempuan, ada yang kaya, ada yang miskin. Lah beda-beda.
dunia itu ada yang takutnya lah, untuk apa Allah ciptakan berbeda-beda? Waja'alnakum syu'uban wa qabaila, dan kami ciptakan jadikan kalian syu'uban, berbangsa-bangsa, wa qabaila, golongan-golongan, bersuku-suku, berkelompok-kelompok. Ada Batak kayak keluarga, ada Dayak, ada Jawa, ada Melayu, ada Madura, ada Inggris, dan lain seterusnya. Itu adalah kekuasaan Allah yang wajib kita syukuri. Perbedaan itu indah loh. Andai kata apa pun kira-kira, andai kata seluruh manusia ini satu diciptakan oleh Allah, laki-laki semua, kira-kira dunia ini indah apa tak indah? Tak indah. Misalnya perempuan semua, kira-kira perempuan mau gak kalau dunia ini perempuan semua? Tak mau Pak. Maka kita di kampung berbeda-beda suku, berbeda-beda bangsa, berbeda-beda bahasa, itu sudah takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita dulu ada tetangga kita yang ternyata bukan golongan kita, udah kita hormati. Akhirnya kata Allah, untuk apa tujuan Allah menciptakan kita berbeda-beda? Ini kayaknya hampir habis apa casanya. Kalau habis casanya saya kira-kira, maka sedikit cas. Kalau ada baterai mungkin ada baterai cadangan. Kalau ada baterai cadangan sungguh terbantu. Tapi ada begitu lagunya. Maka untuk apa tujuan Allah Ta'ala menciptakan kita berbeda-beda? Lita'arufu, untuk saling mengenal antara satu dengan yang lain, saling menghormati antara satu dengan yang lain. Tetapi akhirnya siapa yang paling mulia di sisi Allah? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah, paling istimewa di sisi Allah ialah kalian dan kita yang paling bertakwa, paling taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh jadi anak petani, bisa jadi kiai, bisa jadi anak orang biasa, tapi karena diri sudah kecil, diri ngaji kayak tadi luar biasa ngajinya. Pengen tak punya anak-anak sampean yang belum tahu ngaji kayak tadi itu? Pengen apa tak pengen? Pak Ustaz, saya belum pandai ngaji Pak Ustaz. Oh iya, oh saya baru saja masuk Islam, masa pandai ngaji? Tapi belajar dan apa? Maka penting majlis-majlis seperti ini, yang sambil ngumpul seperti ini penting. Ini namanya kalau dalam ajaran Nabi Muhammad disebut rombotun jenah-jenah, taman daripada taman surga. Yang sambil ngumpul baca Quran terbantah-bantah. Oh, apakah saya sudah tua, sudah sepuh belajar ngaji dapat pahala Ustaz? Kata Nabi, al-mahirul Quran ma'as-saqatil kirami barrah. Orang yang mahir baca Quran, apalagi sampai diamalkan, sudah besar, ternyata menjadi cikal bakal pengajar Quran di tempatnya masing-masing, penyebar Quran di tempatnya masing-masing, maka insya Allah dia akan dikumpulkan oleh Allah bersama ma'as-saqatil kirami barrah, para malaikat-malaikat yang mulia-mulia dan baik-baik. Kemudian Ustaz, yang saya belajar ngaji tapi sulit Pak Ustaz, karena lidah sudah keras. Kalau dangdut Pak Ustaz lancar. Apa lagu apa itu? Lagu apa itu Pak? Apa itu? Apa lagu-lagu lancar Pak Ustaz, tapi kalau bukan mau sulit. Tapi mau belajar. Lah kata Nabi, walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'a bihi wa huwa alayhi syakun lahu ajrani. Orang yang belajar Quran, baca Quran, wa yatata'a bihi,
kata gurunya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bacanya a'udzu billah, a'udzu. Maka lahu ajrun, dia masih dapat 2 pahala. Lah, sampai ada masjid seperti ini, maka saya sarankan ada kumpulan-kumpulan seperti ini di kampung-kampung kita. Baca doa, tak usah lama-lama, sebentar saja. Kalau mau ngumpul maulid sampai kita minimal seminggu sekali. Ayo kita ngumpul di masjid kita, kita mau makmur masjidnya. Lah, sampai yang nyumbang masjid di sini, mudah-mudahan kelak menjadi masjid. Contohnya lagi akan menjadi masjid tujuan. Amin Allahumma. Kenapa nanti orang lalu anak kesana? Apalagi waktu kolnya kata terus berburu. Panjangnya kena kata terus berburu yang dihukum itu seorang wali besar di Kalimantan Tengah. Lalu itu kalau orang itu ribuan, mungkin ratusan ribuan dari penelitian kota-kota itu pergi melalui jalan ini, Pak. Lah mereka dari masjid, lah sampaian yang bergotong-royong dengan tenaganya, yang anak-anak muda membantu dengan TikToknya, sampai dengan TikToknya anak muda. Abang-abang punya TikTok, lah waktu bergotong-royong TikToknya, ayo apa itu namanya? Tetek banyak, ayo. Untuk pembangunan masjid Ar-Rahman, Baitur Rahman, Darul Rahman, tetek banyak, lah itu namanya milenial, itu yang baru boy. Nah, seperti itu anak orang sekarang. Ayo tetapnya. Lah orang ngomong lewat TikTok sampean, lewat TikTokmu, kemudian kamu ambil simpan, misalnya dia berubah sapi paus berapa paus? Hah? Dulu satu paus, kemudian simpan masih lah sampean juga yang punya TikTok, punya media, punya YouTube, punya IG, punya Facebook, punya video, punya Facebook, semuanya dapat pahala oleh Allah. Kata Nabi, membina baitan, barang siapa membangun sebuah rumah, yu'badu bihi, yang Allah disembah di dalamnya, Allah Ta'ala diagungkan di dalamnya, nama Allah diajarkan di dalamnya, nama Muhammad dibaca di dalamnya, Quran Allah diajarkan di dalamnya, seperti masjid, musola atau surau atau pondok-pondok pesantren, mimmal halali, dari harta yang halal, maka berdoa lalu baitan, maka kelak di hari kiamat di dalam surga Allah bangunkan untuknya sebuah istana besar biduri wa yakumin, dan batu mutiara dan batu yakut. Lah sampai yang nyumbang semen, yang nyumbang barang, nyumbang besi, nyumbang pekerjaan, itulah amal jariah kita. Nanti kita mati di dalam kubur, setelah kita ajal sudah, batas waktu ajal ditentukan oleh Allah Ta'ala, jangan sampai kita bunuh diri. Itu kebanyakan di film-film gara-gara putus cinta bunuh diri. Ya ya, gara-gara nonton TikTok terus, akhirnya diputusin pacar, putus 1.000 nunggu kau deh. Kalau masih belum laku, tanya masih berkorban. Sallallahu alaihi wasallam. Jangan bunuh diri. Lah kita diuji oleh Allah di dunia apa? Diuji dengan ekonomi, diuji dengan sakit pencaharian. Ingat, sebesar apapun dosa dan maksiat yang kita lakukan, jangan pernah putus asa mencari rahmatnya Allah Ta'ala. Karena putus asa dari minta ampunan Allah, putus asa dari mengharap rahmatnya Allah, dosanya lebih besar daripada dosa itu sendiri. Pak Ustaz, saya pernah berzina, Pak Ustaz. Pak Ustaz, saya pernah melakukan, Pak Ustaz. Pintu tobat Allah setiap saat dibuka lebar-lebar oleh Allah Ta'ala. Siang sepanjang siang Allah buka, agar kita yang berbuat dosa di malam hari mau kembali kepada Allah di siangnya. Mana buka lebar-lebar pintu tobat Allah Ta'ala, agar kita yang berbuat dosa di siang hari mau kembali kepada Allah. Allah senang, lebih senang melihat hamba
Ingat dosa dulu, aku pernah dugem Allah. Dulu aku pernah mabuk Allah. Dulu aku pernah menolak Allah. Dulu aku pernah berzina Allah. Dulu aku pernah mencuri Allah. Akhirnya sadar, apalagi sampai nangis. Allah senang, lebih bahagia, lebih gembira daripada seorang ibu hilang anaknya dari kecil. Ternyata dari 5 tahun hilang, 10 tahun hilang, ternyata dia kembali ke rumahnya dalam keadaan gagah sukses, dipeluk ibunya. Senang apa tidak? Senang. Kalau ibu seperti itu senang, dan Allah lebih senang melihat hambanya setelah bertahun-tahun lagi daripada Allah, bertahun-tahun jauh daripada Allah, ternyata dia mau kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Nah, kembali ke Allah bagaimana Ustaz? Ya, tadi disampaikan oleh santri kami. Santri kami itu tadi SMA kelas 1. Dulu memang kami punya pesantren Pak. Nanti tanya-tanya ke Mas ini namanya Darul Quran Berdakwah. Sekarang berkolaborasi dengan Rumah Mu'alaf Peduli yang insya Allah kalau anak di pesantren Kabakar yang insya Allah Ustaz Ismail Mu'alaf dan di insya Allah gratis masing-masing. Tahu kalau orang tuanya mampu yang kirim Pak sambil bantu. Kalau sawitnya ternyata tabungan banyak, itu amat dari sampean walaupun mengenal sampai yatim dan mana insya Allah ditanggung. Cuma kalau tidak yatim dan bukan anak, maka kalau pesantren kami bahasa bulan itu 400, 300 makannya makan 2 kali, 100 dan untuk SPP-nya lengkap dengan NI, SMP dan SMA ada semua. Lagi di program kami pesantren kami dan tadi cara itu diantaranya ada tahfiz Qur'annya, ada pembaca kitab kuning ala bahasa Indonesia habis, ngaji tafsir, ngaji kitab kuning, kemudian ada apa dan ICD dan ICD. Ini dari kelas SD dulu sudah pakai ceramah. Dan ini seperti ini banyak di pesantren kami Pak. Jadi saya setiap ceramah itu saya bawa santri satu dari tingkat SMP, laki perempuan ada perempuan. Alhamdulillah saya kalau tidak tahu sektornya mana, cuma ada 3 santri itu dari sektornya di pesantren. 3 santri. Kalau dari Bundara itu bukan pesantren kami, di Sungai Dalam. Tanya-tanya ke masing-masing kami, calon kasih tahu. Lah, program yang keempat apa? IT atau penulisan buku-buku. Jadi program kami itu anak-anak itu sudah jalan sendiri cara apa? Kita suruh laporkan dulu, apalagi saya kasih tema sholat. Udah jalan sendiri itu. Sudah lewat. Pertama awal dan amalkan dulu. Karena penting Pak. Loh, mau menghadapi umat segala kita ini penting cara itu Pak. Menyampaikan hadis Nabi itu siapa kalau bukan anak kita ini? Ini anak kita ini nanti. Kita ini mati yang tua-tua mati Pak. Sudah mau belajar puasa, belajar apa puasa, sudah sakit pinggang puasa, dulu sini sudah begini, ini Pak ya. Lah anak kita, lah kita nanti kita pengen anak kita sekarang mau dibacakan Yasin, dipikirnya kalau kita punya orang tua sudah sakarat, lah anak-anak yang baik-baik itu baca Yasin begini. Lah Yasin ini kan walaupun tak bisa baca Quran biasanya apa? Kalau Jumatan ada berapa? Ada Yasin. Jumatan melakukan di sini. Keliling itu bagus. Lah ikut sampai ikut. Nanti walaupun sampai tak bisa baca Quran biasanya orang tua kita dulu, dia karena sering mendengar apa ya? Yasin wal Qur'anil Hakim. Ditanya mana Yasin? Itu dulu ini ternyata ini Yasin. Kenapa? Apa jadinya? Lah itu program itu ikut bagus. Nah kalau ada orang sakarat sulit nazar dan sulit dicabut nyawa oleh Allah, bacakan Yasin di pinggir-pinggirnya. Tapi tak usah ikut kemana-mana. Kemudian talqini telinganya. Allah peringatkan. Oleh siapa? Kalau ada anaknya yang talqini. Sekarang mati lah. Setelah mati Ustaz, bagaimana? Hidup kembali.
paham itu lupa. Nabi Muhammad itu adalah orang yang sangat sayang kepada kita sebagai umat. Maka kaji Nabi itu ngajak Rasulullah itu tidak senang, tidak pengen salah satu umat itu masuk neraka. Makanya diajak semuanya, ayo pergi kepada Islam, ayo masuk Islam. Ini loh pintu masuk surga Allah. Maka ada gerakan anak-anak peduli. Setelah masuk Islam, apakah berubah kita dengan identitas kita? Jangan. Yang Melayu tetap dengan Melayunya, yang punya budaya tetap dengan budayanya, yang Jawa tetap dengan Jawanya, yang Dayak tetap dengan Dayaknya, yang Batak tetap dengan Bataknya, yang Madura tetap dengan Maduranya, yang Inggris tetap dengan Inggrisnya. Tapi keyakinan kita berubah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang asalnya kita nyembah kemana-mana. Dan ketika kita asyhadu an la ilaha illallah, semuanya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, itu semuanya aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah Ta'ala. Setelah itu yakin. Kemudian setelah bersyahadat, sholat. Nah, sholat tadi, sholat kok Ustaz, saya sudah masuk Islam tapi tak sholat. Islamnya sah. Ibaratkan kunci, berkat sholat itu berkat kunci. La ilaha illallah yang kunci surga. Ada yang bawa kunci. Tak tahu lagi. Kunci motor, ada yang bawa kunci motor. Oh, tak ada orang mereka. Oh, ada yang. Nah, mudah-mudahan bedanya. Angkat ini, la ilaha illallah ini kuncinya. Kunci. Sholat, duhur, asar, maghrib, isya, subuh ini, kiri. Yang kecil-kecil, bengkok-bengkok ini, duhur, asar. Kalau ada kunci, terus kira-kira bisa letak duhur apa? Tak bisa, kecuali memang itu. Memang diciptakan itu seperti itu. Makanya as-sholatu iman, as-sholatu miftahul jannah. Sholat itu adalah kuncinya surga. Nah, sholat bagaimana Ustaz? Saya tak tahu sholat Ustaz. Pak, ini kita belajar sholat sebentar. Saya ingat, sholat itu rukun itu dibagi dalam sholat. Satu, rukun qalbi. Rukun apa? Rukun hati. Kapan rukun hati itu Ustaz? Ketika takbir Allah, kalau tahapan usollinya sambil, misalnya sambil sholat zuhur, tahapan usollinya, maka cukup ketika takbir Allah yang saya sholat zuhur 4 rakaat menghadap kiblat waktu karena Allah Ta'ala. Saya ulang lagi semuanya. Allah dalam hatinya, niat saya sholat zuhur 4 rakaat menghadap kiblat waktu karena Allah Ta'ala. Kalau bermakmum apa? Bermakmum karena Allah Ta'ala. Lah, yang ini pentingnya. Kalau asal ya asal, boleh. Dan ini takbir, dan ini rukun qalbi ini harus dikatakan Allah. Maka takbir dipakaikan Allah dalam hatinya, saya sholat subuh 2 rakaat menghadap kiblat bermakmum karena lah. Yang kedua, rukun qauli. Rukun apa? Rukun qauli. Semuanya? Halo, masih di mana nih? Masih di mana? Saudara Nabi Muhammad. Masih hidup ternyata. Mudah-mudahan hidupnya berkah oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan nanti pulang ketemu rezeki yang banyak limpah. Yang belum dapat jodoh, mudah-mudahan dapat jodoh. Yang soleh-soleha. Oh, amin ya Allah. Nanti benar-benar dapat jodoh beneran. Mudah-mudahan jodohnya pernah soleh-soleha. Cantik. Kalau bisa sekali. Saudara Nabi Muhammad. Nah, rukun baca. Ada orang salah seperti itu. Ada sholat. Ada sholat apa dia?
lihat ornamen. Kalau sholat diam tak sah sholatnya. Cuma kalau orang luar geraknya, ikutnya dulu. Apa saja yang harus dilakukan Ustaz? Satu, takbiratul ihramnya. Allah. Tahu apa? Allah. Jangan dulu. Ini kaki ini sejengkal. Cukup tahu kejar kaki orang Pak. Kaki orang. Kaki orang tak kempel, tak kempel. Kalau ada kaki seperti ini, ngejar terus. Kalau orang sholat khusyuk, terus ngejar kaki, udah cukup. Cukup menghadap melihat tempat sujudnya. Takbiratul ihram harus dengan telinganya sendiri. Yang kedua, Fatihah. Fatihah apa? Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hidayah. Bukan 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 hidayah. Ihdinas siratal mustaqim pakai Q. Mustaqim. Semuanya Mustaqim. Syiratal ladina. Jangan lazina. Ladina. Tengah. Ladina. Semuanya Syiratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. jangan Waladdallin. salah. Pakai Allah. Waladdallin. Tekan. Udah lepas. Waladdallin. Itu harus dengar telinganya sendiri. Jangan takbir Fatihah. Kemudian yang harus dengar telinganya sendiri ketika takbir. Itu termasuk rukun bacaan. Takbir, Fatihah, tahiyat akhir, kemudian baca sholawat kepada Nabi dan keluarganya di tahiyat akhir. Kalau pertama saya baca tahiyat itu semuanya. Jangan at-tahiyatul salat. Tekan at-tahiyatul at-tahiyatul semuanya. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibat. Thayyibat. Jangan thayyibat. Salah. Thayyibat semuanya. Thayyibatulillah. Assalamu alaika ayyuhan warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi. Ini tanya seperti ini. Tanya. Baru asyhadu an la ilaha illallah. Nah, betul. Jangan gini. Betul lurus ya. Kalau ada begini, betul. Tidak. Cuma lurus begini. Lagi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau ada anaknya baca Muhammadar. Kalau tak ada baca Muhammadur. Paham? Setelah itu baca Quran. Kalau sampai apa yang selalu panjang itu berhadiah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadina. Yang tak pakai Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Cukup asal itu sampai dalam yang panjang. Pengen itu. Inna a'tadna lil
illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kalau yang hafalnya panjang, sering berakhirnya jadi bagus. Misalnya sampai mau cepat-cepat sholatnya kayak sholat tarawih misalnya sampai mau cepat-cepat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asal itu sudah, kan itu sudah baca salawat dan kepada Nabi dan keluarga Nabi. Oh, tak pakai sayyidina Muhammad itu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Lalu Assalamualaikum warahmatullahi. Tak usah pakai wabarakatuh, tak sunnah. Kecuali sholat majid, sholat jenazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sholat biasa, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Besok. Kemudian rukun yang ketiga, rukun fikri gerakan harus tumakninah. Biasanya rukun. Jangan sampai tidak ada tumakninah. Tumakninah itu dalam bahasa tulisannya diam sebentar dalam sholat dengan ukuran baca subhanallah satu kali. Jadi kalau dalam sholat Allahu Akbar subhanallahil azim wa bihamdihi satu kali asah. Tapi sebenarnya baca 3 kali. Kalau jadi sholat sendirian bisa 11 kali, bisa 9 kali, bisa 7 kali, bisa 5 kali. Kalau jadi imam tak salah apa? Misalnya jadi imam kata dapat 5 kali belum bangun, dapat 7 kali belum bangun, dapat 9 kali belum bangun, dapat 11 kali belum bangun. Imam kalau nanti jangan dilakukan. Misalnya kalau jadi imam jangan terlalu lama, cukup baca 3 kali saja. Kecuali makmumnya semua ribu. Kalau sujud lama-lama misalnya sampai tengah jam, itu tanggung miskin imamnya. Seduhan dari Muhammad. Kalau sudah sendiri apa? Setelah istighfar apa masa cukup. Astagfirullah. Sampai lupa. Kalau tak apa sholat itu, bahana bil hati kita apa? Ternyata amalnya cuma baca subhanallah. Apa? Subhanallah. Nanti pas ada yang mau ngajar tanya, baca subhanallah bil hati wa bihamdi 3 kali. Oh misalnya Pak Ustaz, saya tak baca apa-apa untuk Ustaz. Kalau mau belajar Ustaz, cuma ikut ya Ustaz. Asah. Seperti ada tumakninahnya. Dia sebentar sampai. Yang tak ada tumakninah itu tidak ada teman Allah. Tak ada berhenti jangan, tak ada panjangnya sana. Ini bahasa. Langsung. Tumakninah. Ini masih ada. Apalagi setelah tahun ini. Di sini kami berapa? Ada berapa tahun? Ada berapa? Berapa? Sudah. Tidak apa-apa. Ini 2 tahun apa? Langsung. Cuma tak bisa kehidupan, perkembangan. Karena yang itu ini yang kita maksud. Besok saya ingat. Ini sudah 11. Saya pemberani hanya 1 jam saja. Besok sampean kalau waktu puasa sunnah, Ustaz saya pada niat saja Pak. Nanti saat besok berhenti sampai dapat pahalanya. Besok kan mereka 27 jam nanti malam. Puasa sunnah itu 60 bulan. Saya ulang lagi. Barang siapa puasa sunnah tanggal 27 bulan besok. Ada ini besok. Maka dicatat pahalanya oleh Allah seperti pahalanya puasa sunnah 60 bulan. 60 bulan itu kalau dihitung dengan tahun sama dengan 5 tahun. 5 tahun. Yang sampai punya hutang puasa kemarin, pokoknya ganti. Niat saya puasa besok mengganti puasa Ramadanku menurut Allah dan niat puasa aja besok. Soal besok biasanya saya tak mampu, ternyata kakak sawit lapar, ada minuman, berarti sampai sudah dihitung pahalanya Pak. Karena bukan waktu, tapi kalau mau ngomong ya
Tapi ketika bangun ke dalam kubur, disambut oleh malaikat bila dari kulu wasyarabu bima asabtum bil ayat ayo yang puasa Ramadan apa ya? Haus ya? Ayo makan dan minumlah sekarang di dalam surga karena kalian sudah haus dulu, kalian sudah lapar sebulan. Ayo sekarang makan dan minumlah, kata Allah Ta'ala. Lah orang yang puasa, yang sholat, ketika kita sholat itu Pak, kita sedang menghapus dosa kita. Jangankan sholat wudhunya sampai wudhu, kalau wudhu ini Pak, saya contohkan, mohon maaf, wudhu masih ingat. Karena itu saya kasih lagi, kecuali bawa lagi kita masih Sallallahu alaihi wasallam. Nih, kalau wudhu sampai harus basah semua. Nah, jangan sampai sedikit pun tak basah. Kalau hafal sampai nawaitul wudu'a li rabbil hadasil asghari faqad lillahi ta'ala. Tak apa Arabnya cukup ketika air sampai nih air. Niat saya berwudu menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Semuanya niat saya berwudu menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala dalam hatinya ketika air sampai. Kemudian basahkan semuanya, basahkan sedikit pun tak sah wudu. Kemudian tangannya sebagaimana tangan, jangan hanya basahkan sini, dek, Pak, Bu, Kak, sampai sini. Nah, anggap saya baru wudu nih. Kemana-mana nih. Ini harus basah. Mulai dari sini, jangan mulai dari sini, mulai dari sini. Ustaz. Kalau ini tak basah sedikit pun maka tak sah wudu. Kemudian rambut Pak Ustaz, rambut ada kalau dalam hadis Syafi'i tidak apa sih? Tak apa. Dalam hadis lain ini. Hadis Syafi'i itu. Nah, atau yang penting dalam kepala, jangan sampai dalam lingkungan. Walaupun juga rambut ya Pak. Nah, kemudian telinga ini. Jadi untuk luar, ini untuk dalam. Nah, ini untuk luar, ini untuk dalam. 3 kali. Kemudian kaki, leher, tidak apa-apa leher basahkan. Kemudian kaki harus di atas tumit. Mohon maaf. Nah, ini mata kaki harus di atasnya. Jangan sampai ke sini saja karena yang wajib sampai mata kaki. Lah nanti di hari akhirat orang mukmin itu umatnya Nabi kita itu Pak akan bercahaya tergantung daripada tugas hidupnya sampai. Nanti akan bercahaya beda dengan umat-umat lain. Sampai bercahaya kenapa? Karena dulu pernah berwudu bagus ketika ada di dunia. Dan ketika kita wudu, setiap ketika kita membasuh muka, maka dosanya yang pernah dilihat oleh mata itu berjatuhan dengan air terakhir yang menetes dari mulutnya. Kalau basuh tangan, dosa tangan yang sampean pernah menyentuh punya orang, menyentuh yang haram, yang salaman lain perbuatan lain jenis, maka ini berjatuhan dari dosa dengan terakhir air yang berjatuhan dari mulutnya. Kalau sampean basuh kaki, maka dosanya akan ikut dengan air yang terakhir menetes dari kaki. Itu sudah wudu, maka bagaimana dengan sholat? Allahu Akbar. Sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Maka kita doakan mudah-mudahan sampai semua disehatkan rohani semuanya oleh Allah Taala. Terakhir pesan saya tadi, sholat jangan tinggalkan. Dimanapun kita berada, di rumahnya sholat. Kalau rumah sampai itu Pak Budi sholati, maka dia akan bercahaya sampai ke atas langit yang ketujuh. Rumah sampean. Tapi kalau bapak-bapak usahakan isi masjid dan musolanya sampai. Toh kalau saya bekerja bagaimana Pak Ustaz? Saya sedang disawet Pak Ustaz ke masjid Pak Ustaz. Nanti kalau saya masjid kena bos saya dimarahin Pak Ustaz. Diberhentikan saya Pak Ustaz. Bahayanya lebih besar ke saya Pak Ustaz. Sholat sampai bawa bukan lagi bawa apa? Sahur, bawa sahur. Sholat Pak. Di posnya sholat berjamaah dengan kawan-kawan. Asal tidak Pak Ustaz sholat di lantai tanah. Asal
Tanah itu suci, lebih najis kita. Dan kita ini yang suci karena diciptakan dari tanah. Makanya bangkai manusia itu suci. Kenapa? Karena memang Allah kalau dari ada. Sungguh kami memuliakan dosa itu tidak terletak. Udah suci. Nah, pada satu kita kalau pakai sandalnya di atasnya. Nah, sandalnya, mohon maaf, misalnya ini sandal di atasnya. Buka. Tapi kalau sandalnya itu sudah sampai tinggal ngampar papan buat, udah sholat di situ. Harus pakai saja, Pak. Harus pakai sokok, Pak. Yang penting sampai punya sarung, pakai baju yang sampai punya. Makmum. Sampai dan nanti sawit-sawit dari sekitar sampai itu saksi Allah. Ya Allah, dulu Mami Muhammad ini ya Allah, dulu Pak Harto ini ya Allah, dulu Pak Soeharto ini ya Allah, sholat ya Allah saya saksikan sawit ya Allah, saya saksikan. Dulu ibu ini ya Allah, sholat di rumah ya Allah, kata lemari ini sholat ya Allah, ini saksi nanti sholat ya Allah. Maka sholat jangan dibiarkan. Kemudian yang terakhir, jangan amalan sampai sholat tadi itu Pak. Sallallahu alaihi wasallam. Ambil satu. Sallallahu alaihi wasallam. Kami dengan santri setiap setelah sholat itu sih. Sallallahu alaihi wasallam. Itu apa? Itu konten tradisi Allah. Sampai jualan gorengan sendiri. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Di motor sana. Saya penting jangan diresep akan apa bro? Kalau pakai motor pakai apa saja insya Allah berkah dunia akan amin Allah mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terakhir doa saja Allahumma berilah sekali lagi Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan ighfir lana dzunubana. Pesan saya terakhir, anak-anaknya sampai carikan ilmu. Tidak apa-apa berpisah sebentar dengan sampean. Nanti pas bulan dia bisa jadi imam di tempatnya sampean. Ustadznya dapat pahala, kiainya dapat pahala, orang tuanya dapat pahala. Kalau ada anak-anak muda pintar ngaji posisi sekali-sekali tes imam, tes khutbah, nanti sampai sedikit ada penggantinya apa? Itu amal kebaikan kita semua. Akhirnya dari saya pribadi Mas Budi Samsudin, apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, kalimat-kalimat yang kurang baik, akhlak-akhlak yang kurang bagus, mohon dimaafkan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi lebih dalam Allah kepada kita semua. Yang baik dari Allah, yang buruk dari kebodohan berbahir. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.